Apapun yang sudah kita kerjakan, maka kita harus menyelesaikannya. Sumatera Barat, bahasa Minangkabau, Rumah Gadang, dan satu-satunya provinsi yang menggunakan sistem matrilineal. Akhirnya kita bisa menayangkan kembali ya konten road trip yang dari sebelumnya kita sempat terhambat entah berapa lama banget, pokoknya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Sebenarnya kita nggak mau melanjutkan lagi, tapi ternyata antusias dari penontonnya IMT maupun dari beberapa komunitas di daerah, terutama belalang tempur model-model Encun 1 Wiper itu minta dilanjutkan lagi, jadi kita akan tayangkan lagi kali ini. Nah, untuk road trip kali ini agak berbeda ya dari road trip sebelumnya, karena kita akan memperbaiki apa yang kurang baik, apa yang kurang lengkap dari konten road trip sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton dari awal episode 1 sampai 7 dari Surabaya ke Danau Maninjau, itu kita banyak sekali mendapat masukan, dapat banyak sekali kritik dan saran, terutama untuk isi konsepnya. Jadi konsepnya itu kita dari mobilnya, dari drama di jalan, sama isi-isi dari kontennya dari road trip sebelum episode terbaru ini tayang sih. Kita dapat masukan tentang lampu penerangan, kemudian di jalan itu kan kita banyak sekali ketemu masalah, yaitu ketika sudah menginjak lintas Sumatera itu kan, wah, lampu ternyata bawaan dari mobil itu kurang banget lah kalau tidak dibantu dengan lampu tembak atau diganti lampu yang lebih kualitasnya lebih terang. Kemudian kita juga dapat masukan tentang kaca film, jadi gimana nanti kedepannya kita akan coba perbaiki di konten road trip ini. Ada juga yang ngasih masukan, ternyata kaca kita benar-benar, saya lupa, di situ kita benar-benar diajar dengan namanya jamur kaca. Jadi di episode kali ini, di road trip kali ini, kita akan coba bagikan apa sih yang dipakai IMT untuk road trip kali ini yang bisa ngilangin bandel-bandelnya jamur kaca untuk mobil, terutama di mobil kita. Nanti kita akan bersihkan juga biar di jalan nanti nggak terlalu parah seperti di road trip sebelumnya. Untuk persiapan seperti biasa, mungkin agak kurang sehat, bisa dibilang mobilnya kurang sehat ya, tapi kita coba paksakan jalan dulu. Kita bakal keliling Sumatera Barat bareng si Lontong Kopet, juga ada Damar. Nanti kita akan bertiga jalan bareng, pokoknya keliling entah berapa lama di jalan. Pokoknya konten ini akan berjalan selama kurang lebih 1 tahun lah. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton IMT, karena biasanya nayangin bis, kali ini kita akan nayangin road trip konten naik mobil sendiri Encun dengan kelas LCGC keliling 1 tahun Jawa Sumatera dengan tema muda berkelana, tua bercerita. Wah, mantep bener ya. Kita nggak banyak ganti spare part untuk kali ini, tapi kita akan coba untuk menceritakan kembali dengan kondisi mobil yang sama seperti kita gunakan di konten sebelumnya. Padahal itu ada beberapa masalah sih menurut saya setelah kita diajar jalanan dari lintas tengah ke lintas timur sampai finish di Danau Maninjau. Itu masalahnya ada sebenarnya di roda depan, sebenarnya bearingnya waktunya ganti bearing atau klaker itu waktu, tapi kita kalau masih bisa dipakai jalan, selagi nggak ugal-ugalan kita akan pakai dulu sementara. Mungkin fan beltnya juga waktunya ganti, tapi kita coba jalan lagi karena saya lihat juga masih layak lah untuk dibuat ke jalan. Kita akan coba sampai sekuat tenaga untuk keliling Sumatera Barat. Oke, akhirnya kita ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Setelah kemarin tertunda perjalanan kita dari Surabaya menuju Danau Maninjau, di trip lanjutan kali ini kita akan mengelilingi Provinsi Sumatera Barat. Pokoknya di road trip kali ini saya benar-benar dapat pengalaman, dapat teman, dapat pengetahuan lagi lah terkait apa yang ada di Sumatera Barat ini.
Sekarang kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Tapi sebelum jalan kita beli persegian dulu di Renjaros Swalayan, tepatnya di Kota Pariaman, Sumatera Barat, Mas. Kita persegian di jalan karena perjalanan kita cukup panjang. Kita ke dalam kita lihat kita akan beli apa aja. Yuk. Kita beli nugget sudah. Ini belum. Banyak listnya emang. Sarden belum, banyak nih. Coba lihat. Ada kurang lebih 10-an list. Ya udah. Oke, Cah, kita lanjut, Cok. Terus minggu di gunung mau masak apa jadi koki kali ini? Masak bubur, Terus? masak mie, masak sosis, yang instan. Nah, kalau masak mie mah gua nggak jauh-jauh, Cok, ngajak lu. Pokoknya pagi, siang, sore mie goreng terus pokoknya. Ini, Cok, udah di ini udah pas. Ini 4. Oh, 5 deh. Bisa dipisahin. Karena kita belanjanya di Sumatera Barat, terutama Pariaman, jangan lupa sama roti legend lah, Malabar. Lu paham nggak Malabar apaan? Nama gunung. Bagus. Oke, karena kita di jalan seminggu kurang lebih kita banyak bertujuan karena simple, jelas dan menyenangin kayak. Ibarat kata logika tanpa logistik sama saja bunuh diri. Makanya di awal persiapan ini kita langsung berburu persediaan logistik untuk keperluan selama di jalan. Kali ini yang bertugas sebagai koki si Damar. Dia yang mencatat dan memilih-milih makanan apa saja yang kita butuhkan karena konsep road trip kali ini berbeda dengan konten sebelumnya. Kalau biasanya nginepnya di hotel, tapi untuk kali ini kita akan terus sebisa mungkin camping dan mendirikan tenda. Makanya keperluan logistik ini harus benar-benar teliti agar tidak mubazir dan perlu dihitung agar selama di jalan kita tidak kehabisan makanan dan malah beli lagi nanti di tengah jalan. Apalagi road trip kali ini kita akan bertemu dengan namanya bulan puasa Ramadan. Jadi nanti di tengah jalan pasti kita juga akan terus mengalami buka dan sahur di perjalanan.
Setelah urusan makanan kelar, kita langsung bergeser ke salah satu toko buah untuk membeli buah-buahan agar kesehatan pencernaan perut kita terus terjaga, karena perjalanan kali ini dijamin lebih berat dari road trip sebelumnya. Kita beberapa kali diketawain penjualnya. Maklum kalau cowok disuruh belanja ya kayak gini jadinya. Harusnya beli buah itu kiloan, bukan bijian. Namanya lontong kopet pasti begajulan kelakuannya. Ada ya, lancar aja. Dengan bebek. Apaan tuh? Banyak deh. Makan. Pak, Kak. nasi telur. Oh ya. Selamat pagi pasukan Arem-Arem Padang Pariaman. Kita sudah bersiap memulai perjalanan panjang. Seperti biasa sebelum bertarung di jalanan kita sempatkan dulu untuk mengisi minyak mumpung sepi antrian kalau masih di sekitaran Padang Pariaman. Setelah itu kita langsung menuju ke kota Padang dan kita akan mampir sejenak untuk mengganti kaca film kita yang di road trip sebelumnya sempat membuat kalang kabut ketika panas menyengat, apalagi kalau ketemu malam hari. Nah, akhirnya kita kembali road trip lagi ya setelah lama kita nggak ketemu, dan akhirnya setelah tadi kita dari Pariaman, dari Danau Maninjau Pariaman terus ke arah Solo, terus lebih ke sana dikit. Pokoknya kita bakal keliling Sumbar. Tapi kita sekarang masih di Kota Padang, tepatnya di daerah Tabing. Halo pasukan Arem-Arem Kota Padang pasti paham ya. Daerah Tabing, dan kita sedang mampir di salah satu brand kaca film karena kita ketahui buat teman-teman yang udah nonton road trip kita sebelumnya dari Surabaya ke arah Danau Maninjau, kita punya masalah dengan kaca film. Jadi tiap malam saya sama lontong kopet suka adu argumen terus perkara karena memang nggak kelihatan sama sekali kalau malam. Jadi kita banyak-banyak nyerah dan kemudian cari hotel. Jadi kali ini kita di Kota Padang, kita mau mampir dulu di salah satu brand kaca film, nama brandnya ada di Call Plus. Jadi kita coba, katanya sih bisa dia punya apa namanya, anti panas. Jadi nanti kita bakal lihat sendiri. Mobilnya udah di belakang, lontong kopet juga sudah proses di belakang. Jadi buat teman-teman langsung kita ikuti aja. Kita lagi di Tabing. Halo pasukan Arem dari Kota Padang. Perjalanan jauh, apalagi akan banyak bertemu dengan panasnya matahari, membuat kita harus pintar-pintar memilih perlindungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan road trip antar pulau kali ini, urusan kaca film kita percayakan ke Call Plus. Kita tahu sendiri Call Plus punya tolak panas hingga 100%. Jadinya siang kita nggak akan kepanasan dan malam nggak akan silau dari pantulan cahaya lampu dari luar. Panasnya 8%. Gimana 8% ya? Kalau panasnya 8%, 7%. Panas nggak? Ya kayak gitu lah bang. 81. Ini kita ada 4 series nih bang. Hanya 400 ini. Coba panasin ke panas. Ini suhu kita 360 derajat bang. 50 sampai 70%, garansi 5 tahun. Di atasnya Pro Series, tolak panas 70 sampai 90%, garansi 7 tahun. Kan Ultraviolet 100%, garansi 7 tahun. Nah, ini kita yang paling tinggi bang, Pro Series. Ini untuk tampilan dari dalam dia lebih jernih nih bang, lebih cerah. Nah, ini dia yang bakal kita pasang nih bang. Ambil dulu satu. Ini yang untuk sampingnya 80%.
Untuk urusan kenyamanan dan privasi, Call Plus tipe Diamond Series ini juaranya karena terlihat gelap dari luar dan terlihat terang dari dalam. Kita akan mengujinya sepanjang konten Muda Berkelana Tua Bercerita kali ini. Karena kita memulai perjalanannya dari Padang, maka kita coba mampir ke toko cabang dari Call Plus yang berada tepat di kota Padang. Ya, halo Sobat Cool Plus. Kita dari Cool Plus cabang Padang yang beralamat di kota Padang sebelah SPBU Tabiang. Tepatnya di Jalan Dr. Hamka. Sekarang lagi masang di Cool Plus, pasang yang Diamond Series dengan kegelapan 40 untuk bagian depan, 80 untuk bagian samping, kiri, kanan, dan belakang. Diamond Series mampu memiliki tolak panas hingga 100%, baik untuk bagian depan ataupun bagian untuk SKKB-nya. Selain pengerjaannya cepat, ternyata untuk finishing juga selalu di fogging terlebih dahulu untuk interior mobilnya. Hal seperti ini sudah termasuk fasilitas jika kita mengganti kaca film di Call Plus cabang manapun. Selain di kota Padang, Call Plus juga punya banyak cabang di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, dan lain-lain. Sekarang belalang tempur kita sudah ganteng maksimal. Mobil LCGC dikasih kaca film premium milik Call Plus. Satu lagi kas cabang sama 3 hari belum bisa mempunyai ya. Garansi sama notanya bang. Ini garansinya kartu garansi ya bang. Ini kalau untuk kendalanya yang masuk dalam kategori garansi itu ada pudar warna, bergelembung, yang mengelupas deh bang. Itu garansi selama 7 tahun. Itu mau ya bang. Itu mau ya garansi nasional bang. Ada garansinya 5-7 tahun ternyata. Kita akan mengujinya selama 1 tahun ke depan dengan melawan panas di siang hari serta gelapnya malam sepanjang Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Perjalanan kita sudah sesibuk ini meskipun masih di awal petualangan. Kita masih harus terus keliling kota Padang untuk mengeksplor budaya, kuliner, dan kebiasaan yang sering kita temui dari kota Padang. Kita tidak akan bisa mengupas semua tentang Sumatera Barat, tapi kita akan menampilkan secuil cerita perjalanan kita tentang Sumatera Barat. Road trip kita bersamaan dengan musibah banjir yang banyak terjadi di pesisir Sumatera Barat, maka kita akan mencoba menghindari jalanan yang terkena dampak dari musibah yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Semoga cepat sembuh dan bangkit untuk warga Provinsi Sumatera Barat yang sedang mengalami musibah. Oke, setelah kita ganti kaca, kita bisa lihat perbedaan sebelum dan sesudah ganti. Lihat masih crash. Pandangannya kalau dari dalam sih luar terang ya, tapi kalau dari luar gelap. Matahari juga nggak tembus loh, nggak panas. Gimana? Nggak begitu masuk gitu. Nggak terlalu panas, tapi masih sangat terang untuk lihat ke depan juga, nggak gelap-gelap banget. Itu perbedaannya antara dari road trip sebelumnya gimana kalau malam tuh? Nah, malam ntar kita lihat lagi lebih gelap apa lebih enak. Oke.